Halo semua, nama saya Selin dari kelompok B5. Apa definisi dari sirup? Sirup adalah larutan dari gula pekat atau hampir jenuh dalam air dengan atau tanpa penambahan zat perasa. Sirup sederhana hanya mengandung gula dan air murni, contohnya seperti sirup stroberi. Sedangkan sirup obat adalah larutan yang telah ditambahkan senyawa terapeutiknya. Untuk cara pembuatannya, kami membuat variasi 5 formula. Yang dibedakan ialah takaran gula, yaitu terdiri dari 70 gram, 75 gram, 80 gram, 85 gram, dan 90 gram. Pada video berikut, saya akan menjelaskan cara pembuatan untuk formula 5. Cara pembuatan sirup stroberi di rumah. Pertama kita siapin dulu alat dan bahannya. Ada gula 90 gram, stroberi 82, air 300 ml, saringan dan wadahnya. Lalu ada corong, botol kosong dan pewarna merah. Pertama kita cuci terlebih dahulu stroberinya. Kemudian buang daun pada stroberi. Dan stroberinya dibagi menjadi 4 bagian, lalu masukkan ke dalam panci. Kemudian tuang 300 ml air. Masukkan airnya ke dalam stroberi yang di dalam panci tadi. Kemudian kita panaskan kira-kira 10 menit sampai mendidih. Dengan api kecil saja. Setelah mendidih, kita tuang dan saringannya kita saring untuk mendapatkan airnya. Kemudian masukkan gula 90 gram tadi ke dalam air dari stroberi yang diperoleh. Diaduk dan masukkan pewarna kira-kira 1-2 tetes saja karena warna dari stroberi sudah merah. Kemudian untuk melarutkan gula supaya merata kita panaskan lagi. Nah, setelah sudah larut kita tunggu dingin. Setelah dingin kita masukkan ke dalam wadah menggunakan corong. Nah, sudah jadi sirup stroberi buatan rumah. Berdasarkan hasil pengamatan 5 formula, dapat disimpulkan bahwa formula sirup stroberi rumahan yang paling stabil adalah formula 5 yang diletakkan pada suhu kulkas atau suhu dingin. Karena berdasarkan uji organoleptik mempunyai warna merah yang tidak terlalu berubah, baunya pun masih sama yaitu aroma seperti stroberi dan dengan rasa yang tidak berubah yaitu rasa manis. Berdasarkan uji viskositasnya juga cukup baik yaitu 1,9285 kali 10 pangkat 6 voice yang memiliki nilai kekentalan paling tinggi dan baik sehingga paling stabil di antara semua formula yang diujikan. Pengemasan primer yang digunakan kelompok kami untuk sirup adalah botol kaca yang transparan, karena botol kaca dapat dibuka dan ditutup dengan mudah. Sirup tidak bereaksi terhadap botol kaca dan botol kaca dapat ditutup dengan rapat sehingga melindungi sirup dari kontaminasi dan pengotor lainnya. Botol kaca juga lebih baik daripada botol plastik, dikarenakan botol kaca tidak mengandung bahan kimia yang mungkin berbahaya untuk produk, sehingga akan lebih aman dan tidak akan menyerap rasa atau bau dan tahan terhadap panas. Suspensi. Apa kalian sudah tahu apa itu suspensi? Suspensi menurut Farmakopeia edisi 4 adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Mari kita simak pembuatan suspensi yang dapat dilakukan di rumah dengan menggunakan bahan yang sederhana. Alat dan bahan untuk pembuatan suspensi rumah terdiri dari tepung terigu, air, dan botol plastik. Pembuatan suspensi rumah. Pertama, timbangan disetarakan terlebih dahulu. Setelah itu air ditara sebanyak 300 ml. Kemudian tepung terigu ditimbang masing-masing sebanyak 50-90 gram. Setelah itu tepung terigu masing-masing dicampur dengan air di wadah yang berbeda.
Dibuat satu kali lagi campuran tepung terigu dan air dengan berat dan volume yang sama untuk uji kontrol kualitas. Setelah tercampur rata, suspensi dimasukkan ke dalam botol plastik dan ditutup rapat. Suspensi disimpan di dalam dua kondisi, yaitu suhu ruang dan suhu dingin atau suhu kulkas. Kemudian dilakukan pengamatan selama 1 minggu. Uji kontrol kualitas dilakukan, yaitu uji organoleptik, uji bobot jenis, uji viskositas, dan uji sedimentasi. Hasil pengamatan Formula 1 di hari pertama. Hasil pengamatan Formula 1 di hari ke-7. Hasil pengamatan Formula 2 di hari pertama. Hasil pengamatan Formula 2 di hari ke-7. Hasil pengamatan Formula 3 di hari pertama. Hasil pengamatan Formula 3 di hari ke-7. Hasil pengamatan Formula 4 di hari pertama. Hasil pengamatan Formula 4 di hari ke-7. Hasil pengamatan Formula 5 di hari pertama. Hasil pengamatan Formula 5 di hari ke-7. Berdasarkan data, uji organoleptik yang terbaik pada Formula 1, 2, dan 4 yang disimpan dalam suhu kulkas tidak mengalami perubahan pada bau tetapi warnanya menjadi keruh dan sedikit berbusa. Berdasarkan data viskositas dari 5 formula, yang memiliki viskositas terbaik adalah resep 3 yaitu 0,02356 Pascal second pada suhu ruang dan resep 2 yaitu 0,01612 Pascal second pada suhu kulkas. Berdasarkan perbandingan hasil data dengan literatur dapat dikatakan hasilnya jauh berbeda sehingga suspensi rumah termasuk suspensi dengan viskositas yang belum ideal. Oleh karena itu dalam pembuatan suspensi yang ideal diperlukan penambah suspending agent dan pengawet untuk mendapatkan viskositas yang ideal. Kemasan botol dan label pada suspensi rumah. Pengemasan primer yang digunakan adalah botol kaca yang berwarna ember atau coklat. Kemasan produk harus bisa melindungi produk dari pengaruh luar dan dapat mengubah properti produk dan memenuhi standar yang diperlukan untuk penyimpanan. Seperti botol kaca dapat dibuka dan ditutup dengan mudah, tidak bereaksi dengan suspensi, dan botol kaca dapat ditutup dengan rapat supaya suspensi tidak terkontaminasi.
akan membicarakan tentang pasta. Jadi, apa itu pasta? Menurut Farmakope edisi 3, pasta adalah sediaan setengah padat berupa massa lunak yang mudah dioleskan dan digunakan untuk pemakaian luar seperti kulit. Mari kita lihat cara pembuatan pasta di rumah. Untuk membuat pasta di rumah, bahan yang digunakan adalah bubuk kopi, air hangat, dan tepung maizena. Berikut adalah 5 formula berbeda yang digunakan. Bahan ditimbang sesuai dengan formula masing-masing. Tepung maizena dicampur dengan air hangat pada suatu wadah dan diaduk. Kopi ditambahkan ke campuran tersebut secara perlahan lalu diaduk hingga rata. Pasta disimpan pada suatu wadah dan ditutup dengan rapat pada kondisi suhu ruangan. Dilakukan pengamatan pada pasta selama 1 minggu. Berikut adalah hasil pengamatan pasta. Ini adalah tabel hasil pengamatan pasta selama 1 minggu untuk masing-masing formula. Ini adalah tabel untuk uji daya sebar masing-masing formula. Sekarang kita akan masuk ke bagian penjelasan. Pada hari pertama pengamatan dilakukan, seluruh formula masih stabil di mana pastanya berwarna hitam pekat dan coklat tua. Pada hari ke-7 pengamatan dilakukan, terdapat formula yang sudah ditumbuhi oleh jamur sehingga berbau basi dan terdapat formula yang warnanya berubah atau berbeda pada hari ke-7 dibandingkan hari pertama. Pada uji daya sebar terdapat formula yang tersebar rata dan menggumpal. Ini mungkin karena kopi bubuk yang digunakan pada masing-masing formula berbeda, sehingga ukuran serbuk kopi pun berbeda. Dapat juga karena metode pembuatan setiap anggota kelompok berbeda pada saat pencampuran atau pengadukan sehingga mempengaruhi daya sebar pada pasta. Berdasarkan data pengamatan yang dilakukan, sediaan pasta yang paling stabil adalah formula 3, di mana pada hari ke-7 warna dan bau pasta masih sama seperti pada hari pertama. Selain itu, pada uji daya sebar, sediaan pasta formula 3 juga masih tersebar rata dan tidak menggumpal, maka dapat disimpulkan bahwa sediaan pasta pada formula 3 merupakan formula yang paling stabil. Foto tersebut adalah kemasan label dan pot untuk pasta rumah. Untuk sediaan pasta kelompok kami, yaitu lulur dari kopi, kemasan pasta yang cocok digunakan adalah bahan plastik. Digunakan plastik karena harganya relatif lebih murah daripada bahan lain dan dapat dibentuk berbagai rupa. Pot ini terbuat dari bahan PP atau polipropilen yang biasanya digunakan sebagai bahan dasar pot krim untuk lulur karena kuat, tidak beracun, tidak tembus air, dan stabil pada suhu tinggi. Label untuk kemasan pasta terbuat dari bahan yang tahan air, yaitu dari bahan vinil yang berbahan dasar plastik sehingga tidak cepat rusak karena pada umumnya produk lulur diletakkan di kamar mandi. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih.